Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Kita akan melanjutkan batas yang minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, yaitu Imam Ghazali, na'am, walamma wajadna hadhihi at-tariqah bi hadhihi as-sifah. Ya, betul. Dan ketika kami menemukan jalan ibadah ini dengan sifat ini, nazarna, kami merenung. Lalu kami kian meningkatkan perenungan dalam cara menuntaskan penumpuhannya dan segala yang dibutuhkan oleh seorang hamba kepada hal itu, yaitu persiapan, perbekalan, dan strateginya. Jadi kemarin disebutkan bahwa ibadah itu perkara yang jelas, namun sulit. Setelah direnungkan dan diperdalam perenungannya, maka ditemukan kita memerlukan strategi, memerlukan persiapan, perbekalan. Dan apa saja strateginya? Di antaranya berupa ilmu dan juga amal. Karena ibadah kalau tanpa ilmu ya ditolak oleh Allah. Sebagaimana ketika seseorang sholat, di bajunya ini ada perkara yang najis. Misalnya kencingnya tidak benar, atau ada cipratan-cipratan air kencing yang nempel di celananya, dan dia tidak tahu bahwa dengan membawa najis di celananya akan membuat sholat tidak sah. Sehingga amal yang dia perbuat jadi percuma. Kenapa? Karena tanpa ilmu. Contoh lain, ketika seseorang ini sholat, tapi bajunya dari perkara yang haram. Kenapa? Karena jual belinya tidak sah. Atau pekerjaannya haram. Dan pekerjaan yang haram itu dia tidak menyadarinya. Sehingga baju yang dia pakai, baju yang haram. Di bawah sholat, maka dalam segi kesahan itu sah. Yang penting bersih dari najis. Hanya saja sholat seperti itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ulama menjelaskan kalau seandainya baju yang dipakai untuk sholat dari perkara yang haram, maka sholatnya pun tidak akan diterima oleh Allah. Karena nggak tahu, tidak punya ilmu, dia biasa-biasa saja. Dan jika diteruskan, maka seumur hidupnya pekerjaannya haram. Akhirnya dia pakaiannya seluruhnya menjadi haram. Maka ibadahnya seluruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh sederhana. Atau sholat, tidak mengerti apa syaratnya sholat, apa rukunnya sholat, dan apa saja yang membatalkan sholat, dia nggak ngerti. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, tangannya gerak-gerak melebihi dari 3 kali, maka ini membatalkan sholat. Karena ia tidak tahu, ya biasa-biasa saja. Dan ia melakukan seperti itu seumur hidupnya karena ketidaktahuannya. Jadi pentingnya ilmu harus kita tahu, karena ini akan mempengaruhi kepada sah atau tidak sahnya sebuah amal. Makanya ilmu ini adalah strategi untuk supaya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amal. Percuma kita sehari-hari ngaji fikih, ngaji tauhid, ngerti hukum-hukumnya, tapi tidak dipraktekkan. Tahu fadilahnya sholat duha, tahu fadilahnya sholat tahajud, tahu fadilahnya ba'diyah, qobliyah, tapi nggak diamalkan, nggak dipraktekkan. Percuma itu ilmu. Tidak berbuah namanya itu. Amal tanpa ilmu ditolak. Sedangkan ilmu tanpa amal, ilmunya bukan bermanfaat, tapi ilmunya akan menjadi hujah nanti di akhirat. Akan menuntut nanti di akhirat. Ilmunya tidak berbuah. Karena buah dari ilmu adalah amal. Makanya amal dan ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Gak bisa kita jos-josan terus beramal tidak tahu ilmunya. Dan sebaliknya terus menggali ilmu tidak mengamalkan apa yang dipelajarinya.
Semoga saja seorang hamba dapat menempuhnya dengan baik berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat dan ia tidak terputus. Wala yang qati'u fi uqbatiha. Ini musannif mengatakan semoga hamba dapat menempuhnya dengan pertolongan Allah dalam keadaan selamat dan tidak terputus dalam berbagai rintangannya yang menghancurkan. Karena bila tidak, maka ia akan hancur bersama orang-orang yang celaka. Maksudnya tidak terputus apa? Harapan musannif, amal-amal kita tidak terputus. Maksudnya, dalam beramal itu perlu keikhlasan. Ketika sholat, ikhlas. Hati benar-benar merasa bahwa ibadah kita ini hanya untuk Allah. Dalam pembangunan masjid harus ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak dibicarakan, karena dengan dibicarakan akan menimbulkan kesombongan. Kita sudah sedekah banyak, infak untuk masjid, untuk pembangunan masjid. Masjid pun dibangun megah. Kita sudah menyembunyikan, tidak membicarakan kepada orang lain. Tiba-tiba sudah 10 tahun ada orang ngejek kita. Langsung kita marah dan mengatakan, ini kalau nggak ada saya, masjid nggak akan terbangun nih. Hilang semua itu keikhlasan 10 tahun. Inilah yang menghancurkan amal, yang memutus amal. Maka beratnya di situ dalam beramal. Bukan hanya sekedar ikhlas pada saat kita beramal, tapi terus-terusan ikhlas sampai kapan? Sampai hari kematian kita tiba. Kita harus tetap menjaga keikhlasan sampai kita wafat. Jadi musannif Imam Ghazali mengatakan mudah-mudahan kita selamat dan tidak terputus. Amin ya rabbal alamin. Wal iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, dari terputusnya amal, dari gugurnya amal-amal. Jadi itulah sukarnya ibadah. Bukan hanya sekadar mengerjakannya, tapi keikhlasan pun dibutuhkan. Kemudian menjaga keikhlasannya sampai kita meninggal itu lebih berat. Ikhlas pada saat itu mungkin mudah, tapi menjaga agar selalu ikhlas, agar selalu tidak dibicarakan, agar tidak bicarakan kepada orang lain, ini berat. Beratnya ketika kita diejek, direndahkan orang lain, ini gatal mulut, sehingga kita ingin menyombongkan diri bahwa saya berjasa. Fasaffaina, maka kami telah menyusun fi qat'i hadhihi tariqah beberapa kitab dalam menguraikan penuntasan jalan ibadah ini, wasulukiha, dan penempuhannya. Kutuban seperti kitab ka Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin yaitu kitab karya Imam Ghazali yang sangat fenomenal. Jadi di antara bekal untuk ibadah kita adalah dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin. Wal qurbatu ilallah, dan juga kitab Qurbat ilallah. Dan lain-lain yang mencakup ilmu-ilmu pelik yang sulit dimengerti dalam berbagai pemahaman orang-orang awam. Lalu mereka mencela terhadap ilmu-ilmu itu, dan mereka menceburkan diri pada sesuatu yang mereka belum dapat memperbaikinya dari ilmu-ilmu itu. Maka ucapan mana yang lebih fasih dibanding firman Tuhan semesta alam? Dan sungguh orang-orang kafir berpendapat mengenai Al-Quran, innahu asatirul awwalin, sesungguhnya Al-Quran adalah dongengan orang-orang terdahulu. Imam Ghazali berpikir bahwa hal biasa jika kitab Ihya Ulumuddin ini banyak yang menentangnya. Jangankan kitab dirinya, kitab Al-Quran saja masih disangkal oleh orang-orang yang tidak mengerti. Oleh siapa? Orang-orang kafir. Makanya ketika kitab beliau dikritik, direndahkan, bahkan ada yang menyesatkan kitab beliau, beliau biasa saja. Karena Al-Quran saja yang maha agung, kalamullah, tetap ada orang yang
mencacinya, dikatakan bahwa ini adalah kitab-kitab orang terdahulu atau dongeng-dongeng orang terdahulu. Tidakkah engkau pernah mendengar perkataan Imam Zainul Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keridhaan kepada mereka semuanya. Sungguh aku pasti akan menyembunyikan dari ilmuku akan mutiaranya, agar orang-orang bodoh tidak melihat mutiara ilmuku itu, maka ia akan membuat fitnah. Jadi ilmu yang sangat agung, Imam Zainul Abidin mengatakan itu diibaratkan mutiara. Beliau tidak mau mengeluarkannya, tidak mau menampakkannya kepada orang lain. Karena jika seandainya orang-orang tidak faham, ini akan membuat fitnah. Dan sungguh Abu Hasan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, telah mendahului dalam melakukan ini. Beralih kepada Sayyidina Husain dan telah berwasiat sebelumnya kepada Sayyidina Hasan, wahai saudaraku, kerap kali mutiara ilmu, bila aku ungkapkan rahasianya, niscaya dikatakan kepadaku, engkau termasuk golongan orang-orang yang menyembah berhala. Jadi ada sebagian ilmu-ilmu yang menurut ulama tersebut itu adalah mutiara ilmu, sangat berharga. Tapi bagi orang yang tidak paham, ini akan menyalahkannya, akan mengatakan kepada orang yang ngomongnya, dia ini adalah penyembah berhala. Karena salah faham. Dan juga pasti para lelaki muslim akan menghalalkan darahku, seraya mereka berpendapat hal paling keji yang mereka lakukan itu sebagai kebaikan menurut mereka. Ini masih membicarakan tentang kitab Ihya Ulumuddin yang fenomenal itu, karangan Imam Ghazali. Silahkan buka ya, seperti apa isinya, itu luar biasa. Cuman tidak semua orang bisa memahami isi daripada kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan di sini ada pendapat Imam Zainal Abidin dan juga Abu Hasan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka banyak menyembunyikan ilmu-ilmu mutiara atau puncak-puncaknya ilmu. Jadi ilmu itu tidak semuanya, walaupun itu benar, harus disampaikan. Kemarin kita ngaji tauhid, kita butuh Allah nggak? Tidak. Karena zat tidak butuh kepada zat. Namun kalau itu disampaikan di hadapan umum, kita yang akan disesatkan. Makanya orang awam mengatakan kita butuh pada Allah, biarkan saja. Tapi kita tahu bahwasanya kita butuh Allah bukan zat Allah, tapi kita butuh kasih sayang Allah, hidayahnya Allah, Rahman, Rahimnya Allah, kelembutan Allah, maha bijaknya Allah. Jadi yang kita butuhkan adalah sifatnya Allah, di antaranya itu. Walaupun bagi kita itu masih hal sepele ya. Tapi bagi orang awam, ini akan menyesatkan kita. Wah, Ustadz ngomong apa, masa kita nggak butuh sama Allah? Jadi ada ilmu yang harus disampaikan kepada orang yang cocok. Harus kita sembunyikan di hadapan beberapa orang yang mungkin kalau kita sampaikan kepada mereka, justru itu akan membuat kesalahpahaman. Seperti bagaimana obat. Semua obat itu pasti baik, tapi tidak semua orang harus minum obat. Contohnya obat orang-orang yang depresi, biasanya dikasih penenang. Bagi dia ketika depresi atau bagi orang-orang yang diamputasi, sakit itu, dikasih obat penenang. Bagi dia bermanfaat, tapi kalau diminum sama iyo, teler, bisa dipenjara. Jadi cocok untuk satu orang, tidak cocok untuk orang lain. Begitu juga dengan ilmu. Semua ilmu itu baik, apalagi ilmu-ilmu yang mutiara. Ilmu tasawuf, ilmu tentang kolbu. Hanya saja kalau seandainya dibicarakan kepada orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti, bukannya menambah ilmu, tapi menjadi salah faham. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, bahwa karyanya, yaitu Ihya Ulumuddin, banyak sekali yang menentang, bahkan di kalangan para ulama. Laisa kullu haqqin yuqal wa likulli maqamir rijal. Tidak semua yang hak itu harus dikatakan.
Walikulli maqamir rijal, dan setiap kelas-kelas itu punya kedudukan masing-masing. Kayak ada teman saya itu, dia belum belajar fikih, belum belajar tauhid, gak ngerti hukum sholat. Belum sampai itu, hukum sholat itu wajib atau bagaimana. Dia langsung belajar tasawuf. Belajar tasawuf bahwa kita ini, bahwa sholat ini adalah untuk ingat kepada Allah. Akhirnya dia berpikir, ketika azan berkumandang, ya udah saya sudah ingat Allah. Jadi untuk apa sholat? Langsung kepada mutiara ilmu, sedangkan dasarnya belum dipelajari. Akhirnya jadi salah paham, sampai sekarang itu jarang sholat. Kenapa? Karena dia tidak mengerti dasar ilmu. Langsung kepada mutiaranya, sedangkan dasarnya tidak dipelajari. Menurut para pemilik ilmu agama, yang mereka adalah makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia, kondisi ini memerlukan pemikiran secara menyeluruh pada seluruh makhluk Allah dengan pandangan kasih sayang dan meninggalkan perdebatan. Jadi kalau ada perbedaan ini, kita harus merangkulnya dengan kasih sayang, bukan didebat, karena dengan didebat ini bukan menjadi solusi masalah, akan tetapi malah menjadi bermusuhan. Maka aku, musannif, yaitu Imam Ghazali, berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah yang mana seluruh makhluk berada dalam kuasanya dan juga segala urusan, agar Allah memberikan taufik kepadaku untuk menyusut kitab yang dapat diterima oleh ijma' atau kesepakatan ulama dan terhasilkan manfaat dengan membaca kitab tersebut. Fa'ajabani, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkanku. Alladzi yujibul muttarra idza da'ah, zat yang mengabulkan permohonan makhluk jika makhluk tersebut berkondisi terdesak, apabila ia memohon kepadanya. Dan dia menampakkan kepadaku dengan fadilahnya akan rahasia-rahasia ibadah tersebut. Dan Allah mengilhamkan kepadaku pada kitab ini suatu susunan yang mengagumkan yang belum pernah aku menuturkannya dalam karya-karyaku terdahulu mengenai rahasia tata cara pelaksanaan beragama Islam. Dan susunan tersebut adalah hal yang akan aku uraikan berikut ini. Ini masih mukadimah ya. Jadi intinya Imam Ghazali menyebutkan bahwa Ihya Ulumuddin ini tidak semua orang bisa menerimanya, bahkan para ulama banyak yang menantangnya. Maka beliau berdoa kepada Allah agar diberikan kitab, diberikan ilham supaya bisa menyusun kitab yang bisa diterima oleh seluruh manusia, seluruh orang, bahkan seluruh ulama, ijma' ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan tersusunlah kitab yang namanya Minhajul Abidin ini. Jadi kitab Minhajul Abidin ini adalah buah dari doa Imam Ghazali supaya Allah memberikan ilham yang isinya bisa diterima oleh seluruh kalangan. Isya, nanti kita lanjut setelah sholat Isya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, yakni Imam Ghazali, fa'aqulu wabillahi taufiq, maka aku ucapkan hanya sebab kuasa Allah sajalah segala pertolongan. Yakni beliau meminta pertolongan kepada Allah, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik sehingga kita dipahamkan terhadap isi kitab ini dan kita bisa beramal dengan kitab ini. Sesungguhnya permulaan sesuatu yang dapat menyadarkan seorang hamba untuk melakukan ibadah dan memfokuskan diri untuk menempuh jalan ibadah itu melalui lintasan-lintasan kelangitan atau signal dari langit, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, dan berkat pertolongan yang istimewa yang bersifat ketuhanan. Artinya bagaimana? Artinya ketika di dalam pikiran kita, di dalam diri kita ada geritik-geritik untuk berbuat baik. Kira-kira ada nggak? Ada. Apalagi yang dulunya kita jarang beribadah, kemudian tiba-tiba terbesit di dalam hati, kayaknya pengen nih saya sholat berjamaah nih kali-kali, kayaknya kita pengen nih ngaji sekali-kali, kayaknya pengen nih sekali-kali kumpul dengan ulama itu, pengen nih sekali-kali baca Quran.
Geritik seperti itu adalah pertolongan yang istimewa, kata Imam Ghazali. Jadi ketika kita bisa ibadah yang sebelumnya didasari dengan geritik hati, itu pertolongan yang istimewa, bukan hal biasa. Dan hal itu yang tersiratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih." Maka apakah orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Tentu tidak. Orang yang menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah, dia ini menjalani hidup dengan nur Allah, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas berbeda dengan orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya tersebut. Orang yang bisa sholat ditingkatkan lagi dengan orang yang berjamaah, dibanding dengan orang-orang yang jangankan berjamaah sholat pun tidak, ini jelas berbeda. Jadi berbeda antara Abdullah dengan Abdud Dunia. Siapa itu Abdullah? Abdullah itu yang menghambakan dirinya kepada Allah. Dia berada dalam cahayanya Allah, berjalan hidupnya dalam cahaya Allah. Ketika datangnya suara adzan, maka dia menyembah Allah, mendahulukan Allah. Berbeda dengan Abdud Dunia, hambanya dunia. Seperti penjelasan minggu kemarin, bukan larangan untuk bekerja, silahkan bekerja, itu pun ibadah jika diniatkan untuk menafkahi anak, menafkahi istri. Cuman ketika datangnya azan, harusnya kita mendahulukan panggilan Allah kalau kita ini benar-benar hamba Allah. Kecuali kalau memang kita ini abdud dunia, hamba dunia. Dahulukan dunia, nanti ibadah sisanya. Masih mending kalau seandainya dia kerja, misalnya jam 12 azan duhur berkumandang, tanggung kerjaan diselesaikan dulu, kemudian sholat jam 1, sholat jam 2. Ini kadang-kadang ada yang sampai lupa untuk sholat. Ini sungguh-sungguh parah. Kalau kemarin disebutkan seperti HP yang rusak. Ini servisnya harus benar-benar kalau bengkel resmi ini kayaknya. Bertemu dengan ulama-ulama yang soleh. Dan gertak hati tersebut, keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk beribadah, keinginan untuk berhijrah betul-betul tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Hanya saja kita harus memancingnya. Harus dipaksakan. Ya, di antaranya dengan duduk di majelis ilmu seperti kita ini. Sedikit demi sedikit, lama-kelamaan keinginan untuk lebih dekat kepada Allah ini ada. Makanya kita bikin majelis se-enjoy mungkin. Bagaimana kita duduk di sini nggak ada beban, santai. Ya. Sekali-kali ziarah orang-orang soleh, ulama yang masih hidup ataupun ulama yang sudah wafat. Ya, baca Al-Quran, banyak berdoa, minta doa kepada orang soleh. Jadi kalau ketemu ustadz, Assalamualaikum Ustaz, doakan saya ya. Itu dianjurkan, disunahkan. Ketika Ustaz itu mengatakan, ya mudah-mudahan hidupmu berkah. Itu salah satu upaya untuk memancing hidayah dari Allah. Doa seorang soleh itu luar biasa. Jadi jangan disepelekan. Dan diisyaratkan hal itu oleh pemegang tampuk syariat, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, Innan nura idza dakhalal qalba infasaha wang syaroha. Sesungguhnya nur yang membuat seseorang ini menjadi Abdullah, hamba Allah, berpikir untuk berhijrah, berpikir untuk taubat, apabila telah masuk ke dalam hati manusia, niscaya hati ini akan menjadi lapang dan tercerahkan. Kadang-kadang pergi ke pengajian dalam keadaan pikiran ini banyak beban. Masalah hutang, masalah anak, masalah istri, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Datang ke pengajian, dengerin ceramah, padahal ceramahnya nggak ada hubungan dengan pekerjaan kita, nggak ada hubungan dengan anak kita, dengan istri kita, dengan hutang kita. Tapi pulang dari pengajian, kok hati ini terasa tenang.
Itu salah satu fadilahnya majelis ilmu. Dan itu bertanda berarti nur Allah sudah masuk ke dalam hatinya. Makanya selalu dipancing, jangan berpisah dari jamaah. Faqila ya Rasulullah, lalu dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamati yu'rafu biha. Apakah untuk hal itu ada tanda-tanda yang dapat diketahui hal itu dengannya? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tajafi an daril gurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil maut qabla nuzulil maut. Tanda-tanda orang mendapatkan nur dari Allah yaitu menyingkirnya dari negeri tipu daya. Kalau kita sudah mulai merasa dunia secukupnya aja, ini tanda nur dari Allah itu masuk dalam diri kita. Kalau kita masih menggebu-gebu pada dunia, seakan-akan mau kaya besok, mau kaya bulan depan, sehingga kerjaan jangan sampai ditinggalkan. Pagi kerja sampai sore, lembur sampai isya, dilanjutkan sampai tengah malam. Seakan-akan mau kaya, ini pertanda nur Islam belum masuk, nur Allah belum masuk. Apalagi tandanya, dan berganti menuju negeri keabadian, yaitu akhirat. Dan bersiap sedia menghadapi kematian sebelum kedatangannya. Kira-kira kita sudah siap mati? Kalau masih cinta dunia takut mati, pertanda nur Allah belum masuk dalam diri kita. Cuman di sini bukan berarti kita nggak boleh kerja. Sekali lagi, selalu saya ulang-ulang, takutnya jadi salah paham. Oh, berarti kita harus meninggalkan dunia. Pekerjaan ditinggalkan, istri dibiarkan, anak diacuhkan. Bukan. Kerja-kerja. Wajib. Tapi kita harus ingat, kita tetap harus memprioritaskan ibadah. Sehingga apa? Sehingga kepada Allah terus dekat. Dan ketika kerja pun diniatkan untuk menafkahi anak istri, maka kerjanya jadi ibadah. Fa idza khatara biqalbil abdi awwalu kulli syai'in inni ajiduni muna'aman bidurubim minan na'ami alayya kal hayah wal qudrah wal aqli wan nutqi wasairil ma'ani asy-syarifah. Apabila terlintas dalam hati seorang hamba pada permulaan setiap sesuatu, sesungguhnya aku menjumpai diriku sebagai orang yang diberi kenikmatan dengan bermacam-macam dari berbagai kenikmatan kepadaku, seperti hidup, berkemampuan, berakal, dapat berbicara, dan segala hal-hal mulia lainnya, dan kelezatan-kelezatan disertai hal-hal yang dapat memalingkan dari diriku, yaitu berbagai bentuk hal-hal yang membahayakan dan merugikan. Dan sesungguhnya kenikmatan ini pemberian nikmat yang menurutku agar mensyukurinya dan berkhidmat kepadanya. Lalu jika aku lalai dari hal itu, maka dia dapat melenyapkan segala nikmat dariku, dan aku akan merasakan siksanya dan balasannya. Dan dia telah mengutus kepadaku seorang Rasul yang diperkuat dirinya dengan berbagai mukjizat yang melintasi batas kebiasaan, yang berada di luar kemampuan manusia. Dan Rasulullah telah memberitahukanku bahwa aku memiliki satu Tuhan. Betapa mulia menyebutnya, yang maha kuasa, maha mengetahui, maha hidup, maha berkehendak, maha berfirman, seraya dia memerintah dan melarang. Dia maha kuasa menyiksa apabila aku bermaksiat kepadanya, dan memberi pahala apabila aku menaatinya. Dia maha mengetahui segala rahasiaku, dan mengetahui segala yang terlintas di benakku. Dan sungguh dia telah menjanjikan dan memberi ancaman, dan telah memerintahkan untuk mengukuhkan hukum-hukum syariat. Jika seandainya orang berpikir seperti ini, maka terpatri dalam hati seorang hamba bahwasanya semua itu adalah hal yang mungkin. Sebab tidak ada kemustahilan mengenai semua yang terlintas itu di dalam logika secara spontan. Maka ia merasa khawatir terhadap dirinya di saat situasi seperti itu, dan ia merasa gelisah. Jika seandainya orang berpikiran seperti itu, Allah telah memberikan saya kenikmatan, Allah telah mengutus Rasulullah, memberitahukanku apa perintahnya, apa larangannya.
Saya harus bersyukur berarti. Allah bisa saja melenyapkan nikmat-nikmatku jika aku bermaksiat. Hal seperti ini, berpikir seperti ini adalah hal yang mungkin. Mudah-mudahan kita diberi pemikiran seperti ini. Lalu dia akan merasa khawatir dan gelisah. Takut kalau seandainya tidak bisa bersyukur terhadap nikmat Allah tersebut. Dikasih sehat, dikasih nikmat iman, kasih Islam, bisa berkumpul, bisa ngaji, bisa sholat. Takut tidak bisa mensyukurinya dan takut seandainya dia maksiat, nikmat-nikmat tersebut bisa hilang. Maka inilah lintasan atau gerakan hati kecemasan yang dapat menyadarkan seorang hamba dan terkukuh terhadapnya oleh hujjah atau argumentasi kebenaran dan terputus darinya berbagai keuzuran atau alasan untuk menolaknya, dan hal itu pun menggelisahkan dirinya untuk terus merenung dan mencari dalil-dalil. Jadi geritik seorang hamba ini dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, geritikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian pahala, kemudian siksa. Ini geritik yang kedua, ketakutan. Seandainya ia tidak ibadah, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian geritik yang ketiga, mencari dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari kitab-kitabnya, di antaranya kitab tauhid yang pernah kita pelajari. Apa dalilnya Allah ada, apa dalilnya Allah qidam, baqa, mukhalafatul hawadits. Dia akan mencarinya seandainya geritik itu ada dalam dirinya. Jadi ibadah itu bukan hanya semata-mata kenapa kamu ibadah? Karena Allah wajibkan. Emang kamu ibadah pada siapa? Pada Allah. Siapa Allah? Pokoknya Allah. Nah, enggak gitu. Dia akan mencari tahu siapa itu Allah. Kalau seandainya nur Allah itu sudah masuk ke dalam hatinya. Dengan demikian akan mendorong dia untuk terus belajar. Kemarin kitab tauhid yang baru kita bahas baru dasarnya saja. Baru kitab Tijan Darori, tipis. Belum masuk lagi nanti kitab Dasuki yang lebih tebal mengenai tauhid. Dia akan terus mencari siapa itu Allah. Kalau belum paham, minimal akan mengulanginya lagi. Sudah diulang-ulang? Malas ya. Diulang-ulang. Seandainya satu video misalnya belum paham, maka diulang lagi sampai betul-betul paham. Karena bagaimana mau mengenal Allah jika pelajarannya saja tidak paham. Orang yang paham saja belum tentu kenal sama Allah, apalagi yang tidak paham. Jadi harusnya jika nur Allah sudah datang, jika nur Islam sudah masuk dalam diri kita, ini akan membuat kita ingin belajar, ingin paham siapa itu Allah, dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Nih di sini disebutkan, maka hamba tersebut menjadi termotivasi ketika itu terjadi dan ia terus bergerak dan terus berpikir mengenai jalan penyelamatan dan meraih rasa aman pada dirinya terhadap segala kekhawatiran yang terjadi di dalam hatinya. Tergerak belum? Ke HP, nonton Santri Selamanya, buka kitab tauhid. Di bawahnya ada dangdut. Diklik lagi di bawahnya. Ini kebiasaan tersebut harus dihilangkan. Ketika melihat satu video tentang tauhid, fokuskan. Manjada wajada. Kalau kita sungguh-sungguh pasti Allah kasih. Kenapa kita belum paham juga? Karena mungkin kita belum sungguh-sungguh. Nonton videonya hanya ingin Kargozari laporan saja. Sudah nonton belum? Ditonton Ustadz. Fahamnya? Itu nomor 2, yang penting ditonton buat laporan di kelas. Jangan. Sungguh-sungguh belajar supaya ingin paham. Allah kasih. Insya Allah. Dibuka lagi. Karena keinginan diri, bukan disuruh ustadznya. Paham ya? Maksudnya melanjutkan. Atau ia mendengar dengan telinganya, namun ia tidak mendapatkan solusinya selain terus berpikir dengan akalnya
mengenai berbagai bukti dan dalil-dalil terhadap ciptaan yang menunjukkan atas wujud Sang Pencipta. Masih dalam koridor ilmu tauhid. Dia akan terus risau mengenai siapa pencipta alam semesta ini. Dalilnya terus dikuak sehingga dia benar-benar mengerti. Agar berhasil baginya meraih ilmu yakin, keyakinan berdasarkan ilmu terhadap segala hal yang goib, dan agar ia mengetahui bahwa ia memiliki satu Tuhan yang telah membebankan hukum, telah memerintahkan dan melarang kepadanya. Keyakinannya seperti keyakinan apa? Kita belajar tauhid sehingga kita yakin kepada Allah. Yakinnya seperti apa? Keyakinan seperti kita akan mati. Kita semua pasti mati kan? Yakin nggak? Berapa persen yakinnya? Pasti 100%. Nah, keyakinan kita kepada Allah harus yakin kita akan mati. Fahadhihi awwalu aqabah. Maka inilah tanjakan pertama atau kesukaran pertama. Aqabah itu bisa diartikan tanjakan atau bisa diartikan kesukaran yang mesti dihadapi oleh seorang hamba dalam jalan ibadah, yaitu tanjakan ilmu dan ma'rifat agar keadaannya terhadap sesuatu bisa melihat tajam dengan mata hati atau dengan waspada. Jadi tanjakan pertama, kesukaran pertama bagi seorang hamba, yang pertama ilmu dan juga ma'rifat. Gak bisa kenal kepada Allah kalau tidak mempelajari sifat-sifatnya. Dengan belajar tauhid, dengan belajar fikih supaya tahu hukumnya, supaya tahu syarat dan rukunnya. Ilmu dan ma'rifat. Dua ilmu ini wajib kita pelajari, fikih dan tauhid. Dan ibadah itu tidak akan sempurna kalau kita ini tidak yakin kepada Allah. Dan kalau kita tidak yakin, jatuhnya kita akan malas untuk ibadah. Kenapa kita bisa bermaksiat? Karena kita tidak yakin Allah Maha melihat. Sehingga dengan bebasnya, dengan enaknya, merasa tenangnya kita maksiat, padahal Allah terus mengawasi. Berarti kita tidak yakin terhadap Allah yang Maha melihat. Maka tanjakan yang paling pertama sebelum kepada tanjakan yang lain, taubat dan lain sebagainya, ilmu dan ma'rifatnya harus diperbaiki. Maka ia mesti meraih kesempatan untuk menempuh kesukaran ini atau tanjakan ini. Sudah pasti dengan pemikiran yang baik pada dalil-dalil dan memaksimalkan perenungan, pembelajaran, dan kerap bertanya kepada ulama akhirat yang mampu menunjukkan jalan, yang menjadi pelita-pelita bagi umat dan panutan bagi para pemimpin, dan menarik faidah dari mereka dan meminta petunjuk doa-doa yang baik dari mereka untuk meraih taufik dan pertolongan hingga ia dapat menuntaskan tanjakan ini dengan pertolongan Allah yang Maha Suci. Jadi kita harus meraih tanjakan ini, yaitu tanjakan ilmu dan ma'rifat, dengan membuka kitab-kitab, bertanya kepada ulama-ulama yang bisa menunjukkannya. Dan kenapa ilmu dan ma'rifat ini sebagai tanjakan pertama atau sebagai kesukaran pertama untuk ibadah? Karena ma'rifat atau keyakinan atau akidah ini sebagai pondasi kita. Pondasi yang kuat, yakni iman, yakin, maka ibadah-ibadah yang lainnya akan kuat. Kalau iman kita kurang kuat, akidah kita salah, akidah kita lemah, mungkin sekali-kali kita jos sholat berjamaah awal waktu, bahkan sebelum waktunya adzan sudah di masjid. Tapi akidah lemah, suatu saat dia amal ibadahnya pun akan ikut lemah. Tapi kalau akidahnya sudah kuat, imannya sudah kuat, maka yang lainnya insya Allah akan kuat juga. Contohnya pohon, akarnya jelek, tumbuhannya bagus, buahnya bagus, akarnya jelek. Yang terjadi lambat laun itu pohon akan tumbang. Tetapi jika akarnya kuat, buahnya dihabiskan seluruhnya, kemudian
daun-daunnya juga dihabiskan seluruhnya, suatu saat akan tumbuh lagi. Begitu juga dengan diri kita. Kalau akidahnya kuat, imannya kuat, ma'rifat kepada Allahnya benar, maka insya Allah ibadah lain, amalan-amalan lain akan ikut. Tapi kalau sedang ngejos, akidahnya jelek, suatu saat dia akan tumbang. Jadi diperbaiki lagi ilmu tauhidnya. Fayansulahu ilmul yaqini bil ghaib wa huwa anna lahu ilahan wahidan la syarikalah. Lalu jika berhasil bagi hamba itu meraih ilmu yakin, keyakinan berdasarkan ilmu terhadap hal-hal yang gaib, bahwa ia memiliki satu Tuhan yang tiada sekutu baginya, dialah zat yang telah menciptakannya dan memberinya kenikmatan kepadanya dengan segala kenikmatan ini, dan sesungguhnya dia telah membebankan kewajiban kepadanya untuk bersyukur kepadanya, memerintahkannya untuk mengabdi kepadanya dan mentaatinya dengan lahiriahnya dan batiniahnya, dan dia telah melarang kekufuran dan bermacam-macam kemaksiatan, dan telah memastikan ganjaran yang abadi untuknya jika ia mentaatinya, dan siksaan yang abadi jika ia mendurhakainya dan berpaling darinya. Maka ketika situasinya telah seperti itu, maka ma'rifat dan keyakinan terhadap hal-hal gaib ini dapat membangkitkannya untuk bersiap sedia mengabdi dan berfokus diri dalam beribadah kepada Allah, Sang Pemberi Karunia yang telah dicarinya, lalu ia menemukannya dan mengetahuinya setelah sekian lama ia tidak mengetahuinya. Jika sudah berhasil meraih ilmu yakin, tahu bahwasanya Allah adalah Tuhan satu-satunya, Dia yang mewajibkan kita untuk bersyukur, Dia yang melarang kita untuk bermaksiat, berarti tandanya kita sudah ma'rifat kepada Allah. Ini akan membangkitkan untuk bersiap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ia tidak mengetahui bagaimana metode tepat ia beribadah kepadanya dan apa saja yang mesti dilakukannya dalam mengabdi kepadanya secara lahiriah dan batiniah. Lalu setelah ia mengalami keterombang-ambingan mengenai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka ia bersungguh-sungguh hingga ia mempelajari segala yang mesti dilakukannya berupa berbagai kewajiban syariat secara lahir dan batin, yakni dengan belajar fiqih. Ya. Sah atau tidak sah, halal atau haram, ini muamalahnya benar atau tidak, penghasilannya halal atau haram, rukun syaratnya benar atau tidak, yang membatalkannya ditinggalkan, dijauhi atau tidak. Jadi setelah kita mengenal Allah melalui kitab Tauhid, mengenal Allah dengan dalil-dalilnya, baru kita belajar fikih. Cuman kenapa sekarang di masjid-masjid umumnya kok belajar fikih dulu, baru belajar tauhid? Kenapa? Karena belajar mengenai Allah melalui kitab tauhid ini agak rumit. Bagi sebagian orang atau kebanyakan orang, mengenal Allah melalui dalil-dalil yang dituliskan oleh para ulama ini sulit. Tapi kalau belajar fikih karena diamalkan sehari-hari, mudah untuk dipahami. Seandainya langsung kepada kitab tauhid, ditakutkan orang-orang umum sekarang tidak ngaji lagi. Jadi seperti bayi, daging dengan bubur kira-kira bagus mana? Bagus daging. Tapi kalau bayi langsung dikasih daging, gak mau makan lagi. Begitu juga dengan orang umum sekarang. Belajar fikih itu mudah dicerna, belajar tauhid ini agak susah, agak sulit dimengerti. Kalau seandainya langsung diberikan kitab tauhid, besoknya langsung gak mau ngaji lagi. Susah ternyata. Tapi kalau belajar fikih mudah difahami. Makanya 1 tahun dikasih fikih dulu, lalu tahun depannya belajar tauhid. Yang penting majelis pengajiannya nyaman dulu. Lalu tatkala telah sempurna ilmu dan pengetahuan tentang berbagai kewajiban, yakni dengan belajar fikih, maka ia bersemangat untuk meraih kesempatan dalam beribadah dan menyibukkan diri dengan ibadah. Jadi setelah belajar ilmu tauhid, kemudian belajar ilmu fikih, ma'rifat udah benar, syariat sudah benar, baru jos amal. Bukan sebaliknya. Jos amal, ada majelis ilmu, gak mau duduk. Ini kan aneh, bahaya bagi dia. Bagaimana kalau amal yang dia kerjakan salah?
Waktu sholat isyraq nggak bener, akhirnya sholat di waktu yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang baru belajar agama harusnya langsung belajar tauhid, lalu belajar fikih, kemudian amal jos. Maka sudah seharusnya orang yang sudah beramal jos-josan ini lebih wajib lagi belajar fikih, belajar tauhid. Ini udah ngejos, duha udah berapa rakaat, tahajud udah berapa rakaat. Giliran ada majelis ilmu fikih, majelis ilmu tauhid, gak pernah duduk. Sehingga dia ibadahnya nggak tahu kepada siapa. Walaupun kita harus husnudzon, mudah-mudahan imannya diterima. Ketika ditanyakan, siapa itu Allah? Pusing. Allah di mana? Kapan Allah ada? Pusing. Itu akidah dasar padahal kan. Kalau akidahnya salah, na'udzubillah. Nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu nggak kenal aku? Kata Allah. Lalu ia merenung, maka ternyata ia dapati dirinya sebagai pemilik berbagai kejahatan dan dosa. Dan inilah kondisi mayoritas manusia. Jadi kalau seandainya orang ini dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah merenung, kemudian berpikir, ya Allah, ternyata saya ini banyak sekali dosa. Bukan malah sebaliknya, semakin lama dia beribadah, semakin sering dia berjamaah, semakin sering dia thalabul ilmi, malah merasa tidak punya dosa. Bukan begitu. Justru semakin dia semangat beribadah, semakin dia banyak belajar ilmu, maka dia akan semakin berpikir bahwa dirinya banyak dosa. Kalau orang itu dikehendaki baik. Tapi kalau tidak dikehendaki baik, semakin banyak ibadah, semakin sombong. Tapi kalau orang dikehendaki baik, semakin banyak ibadah, semakin banyak dia belajar ilmu, maka dia akan semakin merendah diri, semakin merasa bahwa dirinya banyak dosa. Kayaknya saya suka merasa, ya Allah, kapan saya mati? Ketika ditanya, apakah kamu sudah siap mati? Sudah. Bukan berarti amal saya yang sudah banyak, bukan. Tapi saya takut apakah besok, seminggu ke depan, sebulan ke depan, saya tidak maksiat, takut itu. Jelas kita nggak ada yang siap amalan kita nanti di akhirat. Belum cukup amal kita untuk menyelamatkan kita dari neraka, masukkan kita ke dalam surga. Insya Allah kayaknya kita belum siap. Cuman saya tuh takut berpotensi untuk melakukan dosa-dosa lagi. Daripada berbuat dosa, ya udah lebih baik siap meninggal saja. Gitu. Lalu ia berkata, bagaimana aku dapat berfokus diri dalam beribadah? Padahal aku seorang yang terus-menerus bermaksiat, lagi berlumuran dosa dengannya. Maka di kali pertama wajib bagiku untuk bertaubat kepadanya agar dia mengampuni segala dosa-dosaku dan membebaskanku dari tawanan dosa dan mensucikanku dari segala kotorannya. Sehingga aku dapat memperbaiki diri untuk pengabdian dan pembentangan pendekatan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan seseorang ini belajar ilmu ma'rifat, tauhid, belajar ilmu fikih, kemudian dia mulai beribadah, maka akan berpikir selanjutnya, apakah Allah akan menerima ibadahku padahal aku banyak dosa? Maka yang dihadapi seorang hamba kali ini adalah aqabatut taubah, yaitu tanjakan taubat atau kesukarannya untuk bertaubat. Contohnya seseorang yang belum taubat ini seperti seorang pelayan raja. Orang yang berkhidmat penuh kepada raja. Dia harus memberikan sajian terbaik, makanan, minuman terbaik untuk raja. Tetapi dia datang kepada raja menggunakan baju kotor dan bau. Apakah akan diterima oleh raja? Tidak akan diterima. Nah, orang yang belum bertobat akan berpikir seperti itu. Saya menyembahkan ibadahku kepada Allah dengan sholat, dengan zakat, dengan tahajud, dengan puasa dan lain sebagainya. Tapi apakah persembahanku ini yang diberikan kepada Allah diterima atau tidak? Sedangkan aku menyembahkannya dalam keadaan aku kotor. Jadi faidah taubat itu ada dua. Secara umum ya, sebenarnya banyak. Secara umumnya ada dua. Yang pertama, taufiqut ta'ah.
taufik untuk taat kepada Allah. Tandanya apa? Perasaan saya ngaji ikut, ngaji Quran ngaji, duha, tahajud iya juga. Masalahnya kita nyaman gak dengan ibadah tersebut? Duha tidak buru-buru, tahajud tidak buru-buru, qobliyah, ba'diyah tidak buru-buru. Kalau kita mendapatkan taufikut ta'ah, taufik untuk taat, bukan hanya sekedar duduk di majelisnya saja, bukan hanya sekedar bisa sholatnya, bisa berjamaahnya, bukan, tapi kita merasa nyaman dalam ibadah tersebut. Sudah belum? Atau masih ingin cepat-cepat selesai? Yang kedua, qabulut ta'ah, diterimanya taat. Seperti contoh di awal tadi, seorang pelayan yang membawakan hidangan istimewa tapi bajunya kotor dan bau, maka sudah jelas tidak akan diterima. Jadi tanyakan kepada diri kita, apakah ibadah kita malas atau semangat? Setelah bisa ibadah, apakah nyaman atau tidak? Kalau belum nyaman, kalau masih malas dalam beribadah, tandanya dosa-dosa kita belum kita taubati. Coba aja. Setelah berbuat maksiat yang kiranya itu lebih daripada maksiat-maksiat hari sebelumnya, biasanya ibadah hari esok, 3 hari ke depan, bahkan bisa 1 minggu, itu berkurang. Berarti kalau kita masih malas, masih tidak nyaman dalam ibadah, dalam pengajian pengen segera selesai, ini menandakan harus banyak-banyak bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan yang baru kita bacakan tadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.